selamat pagi. Nama saya Adi Budaya, Bertemu lagi bersama saya Mega Julianti. Kali ini saya akan membuat video mengenai keterampilan menjelaskan di dalam kelas. Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita mengenai 4 kebenaran mulia, atau dalam bahasa Pali kita sebut dengan Cattari Arya Sacani. Ya, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang sudah tahu apa sih 4 kebenaran mulia itu? Ya, 4 kebenaran mulia merupakan ajaran Sang Buddha yang pertama kali Sang Buddha sampaikan kepada 5 orang pertapa. Di mana ajaran Sang Buddha disampaikan tepat pada hari Asada, di mana yang biasa kita sebut dengan Dhammacakkappavattana Sutta, yaitu pemutaran roda dhamma yang pertama. Nah, itu bertempat di Taman Nusa Isipatana, di mana kebenaran-kebenaran yang Buddha jelaskan sendiri itu sering kita alami, bahkan dialami oleh setiap makhluk hidup. Nah, siapa sih 5 orang pertapa tadi? Ada yang masih ingat? Ya, 5 orang pertapa tadi itu adalah ada Asaji, Mahanama, Kondana, Badia, dan juga Wapa. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai ada apa saja sih di dalam 4 kebenaran mulia. Kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama itu adalah kebenaran mulia tentang duka, di mana duka artinya ketidakpuasan atau penderitaan. Setiap orang tidak akan lepas dari sakit, sedih, kecewa, tua, dan juga mati. Nah, sakit, sedih, kecewa pada umumnya itu disebut dengan penderitaan. Semua yang membuat orang-orang merasa tidak senang alias tidak puas itu akan menimbulkan penderitaan. Nah, duka sendiri itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada duka jasmani dan juga duka batin. Duka jasmani sendiri itu seperti kita sakit, kita terluka, itu merupakan dari duka jasmani. Sedangkan duka batin itu seperti kita sedih, kita kecewa, itu merupakan dari duka batin. Itu sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada sebab duka, di mana tidak ada satupun yang terjadi tanpa adanya sebab. Demikian juga dengan penderitaan. Seperti contoh-contoh dari duka yang tadi yang sudah dijelaskan, di mana ketika kita merasa sakit pasti itu ada penyebabnya. Contohnya kita sakit gigi. Kenapa kita bisa sakit gigi? Apa penyebabnya kita bisa sakit gigi? Disebabkan oleh kita karena jarang gosok gigi, sering makan coklat, sering makan yang manis-manis. Sedangkan kita tidak bisa makan yang seperti itu, bisa menyebabkan kita sakit gigi. Nah, itu bisa disebut dengan sebab duka. Kebenaran mulia yang ketiga sendiri yaitu adalah kebenaran mulia tentang terhentinya duka, di mana berakhirnya duka terjadi ketika munculnya kebahagiaan. Sang Buddha sendiri juga menjelaskan bahwa setiap orang pasti bisa bahagia. Sedangkan kebahagiaan tertinggi dalam umat Buddha itu disebut dengan Nibbana. Kemudian bagaimana sih kita bisa memunculkan kebahagiaan dalam diri kita? Nah, itu contohnya seperti kita merayakan ulang tahun. Ketika kita merayakan ulang tahun, pasti akan muncul kebahagiaan dalam diri kita. Ketika kita merayakan ulang tahun, kita bisa berkumpul dengan keluarga, bisa berkumpul dengan teman-teman. Itu akan memunculkan kebahagiaan di dalam diri kita. Contohnya lagi, ketika kita bertemu dengan sahabat kita berkumpul dengan sahabat-sahabat kita. Ketika kita berkumpul, kita bisa sharing, kita bisa bercerita, bermain. Nah, itu pasti akan muncul kebahagiaan di dalam diri kita. Nah, itu adalah kebenaran mulia yang ketiga. Kebenaran mulia yang terakhir, yaitu yang keempat, kebenaran mulia tentang menuju terhentinya duka, di mana cara mengakhiri duka dan meraih kebahagiaan, yaitu Nibbana, adalah dengan menjalani hidup dengan benar. Bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan benar? Ya, menjalani hidup yang benar ada 3 ciri, yaitu dengan kita memiliki sila, samadhi, dan juga panya.
Memiliki sila yang artinya kita mampu berucap, kita mampu berbuat, dan bekerja yang benar. Kemudian kita memiliki samadhi yang artinya kita mampu selalu sadar dan selalu fokus pada kebaikan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu panya yang artinya kita mampu menjadi bijaksana, yaitu bisa berpikir dan berpengertian benar. Baik, itulah tadi keterampilan menjelaskan dari saya. Saya akhiri, selamat pagi, nama saya Nadi Budaya Nama Budaya. Jangan lupa tonton ya, sampai ketemu di next video.